min haqqi makhluk. Dosa yang menyangkut haknya makhluk Allah, tumbuhan, binatang, segala macam selain manusia. Jadi 3 kaidah dosa ini yang mudah taubatnya cuma dosa kepada Allah, karena Allah Ghafurur Rahim, Beliau Maha Pengampun. Sementara dosa sesama manusia, sebelum mereka sesama manusia tersebut saling memaafkan, maka dosa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau ada orang minta maafkan, aku minta begini sampai mati nggak aku maafkan, ya nggak doakan mati. Berarti setelah dia mati maafkan. Tapi jangan gitu, bukan begitu juga. Selama dia tidak memaafkan, maka Allah tak memaafkan. Jangan nanti ada kalimat begini, karena kan biasa orang kita, yang penting dong kalau pula kemaah, hai pemuah haji nak dengan Tuhan, yang kamu nak, kamu kan bukan salah kan? Nah, yang penting dong kalau pula kemaah, ini hanai pemuah nak dengan Tuhan, jadi kalau pula kan mana? Selama manusia antar manusia belum saling memaafkan, maka Allah akan tetap memperkarakannya di Qadhi Rabbul Jalil nanti di akhirat. Makanya hati-hati dalam menyakiti manusia. Di setiap kajian sering saya katakan, bahkan Ahad yang lalu, malam Sabtu bulan kemarin, kalau harus berdosa, pilih dosa yang mudah taubatnya. Mana itu dosa yang tidak menyangkut hak manusia? Nyakiti hati seseorang, tidak dimaafkannya, ibadah kita diambil oleh dia, diberikan oleh Allah, dosa dia ditimpakan ke kita. Itu kalau hak sesama manusia. Makanya kalau harus pilih dosa, pilih yang mudah taubatnya. Karena kita sendiri semua harus sadar, Ustadz pribadi pun sadar, kita nggak mungkin nggak pernah melakukan dosa. Ada di sini yang nggak melakukan dosa, pernah belaka itu mana yuk? Kalau ada boleh, tak masalah. Asli. Nazar Ustaz lepaskan malam ini kalau ada satu orang di sini yang memang tidak pernah melakukan dosa dari mulai dia dilahirkan sampai sekarang. Tapi nggak ada. Dan orang yang pintar adalah yang apabila dia terpaksa berdosa, kalimatnya terpaksa berdosa, dia memilih dosa yang mudah taubatnya. Salah satu dosa yang mudah taubatnya yang tidak menyangkut hak manusia lainnya. Hak tetangga, hak teman, hak saudara, pokoknya hak manusia. Jangan sampai berdosa antar sesama manusia, bahaya sampai ke Allah. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ayah dari semua habaib dan asatiz, ayah dari semua ulama yang ada di dunia, zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, seandainya aku bertemu dengan Allah di mahsyar nanti dengan membawa 100 dosaku kepada Allah, aku tak takut karena Allah Maha Pengampun. Tapi seandainya aku bertemu Allah di mahsyar nanti dengan membawa 1 dosa sesama manusia, aku tak akan berani berjumpa dengan Allah. Karena sebelum dosa itu dimaafkan oleh manusia, maka Allah tak akan bisa memaafkannya. Jadi penting antar sesama. Makanya bagi saudara-saudara kita, kadang-kadang diajarkan oleh orang tua kita dulu, menyuka sakit-sakit urung kajak yang merumpuh, kemudian yang juga masalah kepada sakit bila belum tak merumpuh. Nah, padahal sebelum sakit pun sering-sering minta maaf. Karena kita tak tahu kapan lidah kita tersalah saat menggunjing saudara. Karena yang namanya menggunjing, ibu-ibu sama bapak-bapak sama, cuma beda kelas. Kalau ibu-ibu kelasnya level tinggi, ibu-ibu menggunjing 10 meter jarak, mereka masih bisa kasih kode. Nah, tahu ibu maksudnya apa? Kalau bapak-bapak kelas bergunjingnya lebih beda, kelasnya levelnya level tinggi juga. Aku ini bukan ngomong lah ya, ini masjid loh. Tapi aku cuma sekedar mengingatkan, kok bisa ya Pak Wah itu kayak gitu. Itu kalau bapak-bapak modelnya model elegan. Nah ya, tapi sama-sama menggunjing, hati-hati loh. Menggunjing, menggibah, mengupat, podoai sambil mawon, sama-sama satu gerbong ke neraka. Makanya hati-hati. Kalau mau cerita, ada kawan mau bilang, tetangga itu gini-gini, udah masih ngomong tetangga aja. Masa iya? Nah, jangan. Karena kalau udah masa iya, udah selesai itu, nggak masak-masak lagi tuh.
Nah, ya, makanya penting itu. Jangan diingatkan kalau sempat dia berbuat dosa kepada tetangga, tetap kepada saudara yang sesama manusia, tetap. Kecuali kepada orang yang di luar Islam, menceritakan keburukannya sebagai contoh untuk tidak diikuti, itu bukan bagian gibah. Bentuk cerita bro Abu Lahab dengan Abu Jahal. Terbuka gimana caranya kita kata gibah Abu Jahal Abu Lahab yang termasuk gibah. Nah, tidak termasuk bagian dari gibah. Nah, kenapa? Karena mereka dijadikan contoh sebagai perbuatan yang tidak baik. Nah,